Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu masih sehat ya? Masih Alhamdulillah. iya, Minum nggak jahe apa-apa biar Pak sehat. Tarto. Minum jahe biar sehat. Oke, yang bisa minum jahe Pak Tarso saja. Bu Mur nggak bisa ini. Ya, Bapak Ibu, Pak Tarto dan Bu Mur, untuk kali ini yang tampilan ketiga itu adalah dari Bu Murianti. Kali ini akan mempresentasikan dengan judul apa Bu Capaian Murianti? pembelajaran Ibu. Oke, dengan judul capaian pembelajaran. Oke, seperti biasa kita berikan waktu 20 menit menyampaikan materi dan juga pertanyaan 1 atau 2 nggih, untuk Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu, monggo Bu Murianti untuk mengelola waktunya secukupnya. Nggih, monggo Bu Murianti. Matur suwun Bu Sri Suryani, Pak Tarto. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Saya share screen dulu ya. Sampun dapat dipun pirsani nggih Bapak Ibu untuk Alhamdulillah. saya. Nggih. Nggih. Capaian pembelajaran yang akan digunakan pada kurikulum operasional sekolah untuk tahun pelajaran depan nggih. Itu adalah sebuah istilah yang masih baru di telinga kita, tetapi itu harus kita laksanakan sesuai dengan instruksi dari kementerian, karena sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah PK harus menjalankan atau melaksanakan kurikulum tersebut. Kalau dilihat dari pengertian capaian pembelajaran sendiri, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi untuk SD, SMP maupun SMA sederajat nih Bapak Ibu. Kemudian capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk yang narasi. Sedangkan tujuan dari capaian pembelajaran sendiri yang pertama adalah untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Yang kedua adalah ketuntasan capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian yang harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Adapun prinsip pencapaian pembelajaran atau prinsip capaian pembelajaran ada 3 Bapak Ibu, yaitu terukur dan spesifik. Kemudian yang kedua adalah fleksibel, yang ketiga adalah otonomi. Untuk prinsip terukur dan spesifik di sini yang pertama adalah pemahaman dan pengetahuan. Di mana untuk pemahaman dan pengetahuan kita masih sama untuk kurikulum operasional sekolah ini dengan kurikulum operasional sekolah sekarang, yaitu menggunakan taksonomi Bloom, di mana mempunyai 3 identifikasi, yaitu sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Kemudian pahami sebelum Anda menerapkan, dan analisis proses sebelum Anda mengevaluasi. Sedangkan yang kedua adalah fleksibel, di mana fleksibel ini adalah sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses, sehingga kita harus fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah otonomi. Yang dimaksud dengan otonomi di sini adalah setiap sekolah itu memiliki keunikan
karena siswa-siswa yang berada dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang dan cara belajar yang berbeda-beda. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ruang lingkup dari capaian pembelajaran itu sendiri yang pertama adalah dilihat dari format penulisannya, kemudian integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Yang ketiga adalah fase dalam perumusan pencapaian pembelajaran. Ada 3 Bapak Ibu, ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang pertama adalah format penulisan. Di dalam format penulisan, capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf, yaitu narasi tadi, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum itu dapat terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran nanti. Jadi seperti menceritakan kondisi nyatanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran ini hasil peleburan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran tadi. Sehingga tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti halnya di kurikulum 2013 kemarin. Kemudian untuk yang ketiga adalah lingkup fase dalam perumusan capaian pembelajaran Bapak Ibu. Dalam capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase atau kalau dalam istilah dulu kita kelas atau kelompok-kelompok gitu yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Bukannya per tahun seperti kurikulum terdahulu, tapi durasi setiap fase dapat berbeda dalam untuk setiap jenjang pendidikan. Di sini untuk fasenya Bapak Ibu, mulai dari fase A itu pada umur SD nih, kelas 1 sampai dengan kelas 2. Untuk fase B itu adalah umur pada umumnya adalah SD. Kelas 3 sampai kelas 4. Fase C itu SD kelas 5 dan 6. Kemudian fase D itu adalah SMP kelas 7 sampai kelas 9. Jadi hanya SMP ini yang tidak terpisah nih Bapak Ibu. Kalau SD terpisah jadi 3 fase, SMP utuh 1 fase. Sedangkan untuk SMA ataupun SMK terpecah menjadi 2 fase, fase E dan fase F, di mana fase E itu untuk kelas 10, baik SMA maupun SMK, sedangkan fase F itu adalah kelas 11 dan 12 untuk fase SMA dan ataupun SMK. Begitu Bapak Ibu presentasi dari saya. Mungkin ada masukan mengenai capaian pembelajaran yang saya presentasikan hari ini. Monggo saya kembalikan kepada Bu Sri Suryani sebagai moderator. Matur suwun Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Mur, dengan presentasinya tadi. Monggo Pak Sutarto, kalau ada pertanyaan atau masukan dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan pada Bu Mur, tadi temanya sangat bagus tentang capaian pembelajaran. Nah, seberapa penting instrumen untuk mengukur capaian pembelajaran itu, Bu? Terima kasih atas jawabannya. Monggo Bu Mur. Bapak, bisa langsung saya jawab nggih Bu Sri nggih? Monggo. Kalau pertanyaannya adalah seberapa penting instrumen dalam pencapaian pembelajaran, itu sangat penting sekali Bapak. Karena apa yang dikerjakan atau apa yang dilalui siswa atau proses yang sudah dilaksanakan siswa ataupun proses pembelajaran dari awal sampai akhir, itu yang dicapai atau yang diolah itu sebenarnya adalah capaian atau goal yang akhir tadi. Sehingga sebelum melaksanakan pembelajaran, itu capaian pembelajaran harus diketahui sejak awal. Kira-kira target yang akan dicapai itu apa saja, sehingga sudah bisa dilaksanakan planning atau perencanaan dalam pencapaian tujuan itu. Kurang lebihnya begitu Pak.
Mungkin dari Bu Sri Suryani bisa melengkapi jawaban saya. Atau Pak Tarto sendiri, monggo. Terima kasih. Sudah cukup ya. Sudah Monggo Bu cukup. Sri. Berarti saya ada pertanyaan yang mungkin ini tidak begitu sulit, tapi juga memang perlu difahami juga. Seandainya capaian pembelajaran yang sudah direncanakan oleh guru ternyata tidak tercapai, lalu apa atau bagaimana yang harus dilakukan oleh guru supaya siswa itu kemudian bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam capaian pembelajaran itu. Monggo. Matur nuwun. Terima kasih Bu Sri Suryani atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Seperti halnya apa yang ditanyakan sama Pak Sutarto tadi, nih, seberapa penting instrumen itu untuk pencapaian pembelajaran, itu memang sangat penting sekali, sehingga apa yang akan dilakukan guru itu sudah direncanakan sejak awal, sehingga ketika pencapaian itu harus mendapatkan nilai A misalkan, atau harus mendapatkan nilai B, maka harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga tujuan itu tercapai. Sehingga ketika ada seorang siswa yang tidak bisa mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran dari mata pelajaran tertentu, maka guru itu harus mengadakan remediasi. Jadi di dalam kurikulum operasional sekolah ini, pada penyusunan modul ajar, itu ada beberapa tahapan asesmen yang harus dilalui siswa, dan ada instrumen remediasi Bapak Ibu. Sehingga ketika siswa itu tidak mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan pada setiap capaian, maka ada waktunya anak itu melalui yang namanya remediasi. Dan ini tergantung mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru bersangkutan. Sehingga ketika anak tidak mencapai, maka guru itu harus segera melakukan remediasi sehingga anak itu harus bisa punya kesempatan untuk mencapai atau bisa tuntas. Tetapi jika hal itu tetap tidak tercapai, maka akan sampai pada waktunya yaitu di akhir tahun pembelajaran, di mana capaian itu akan dibahas bersama dengan komite pembelajaran untuk evaluasi dari terlaksananya pembelajaran 1 tahun berjalan. Dan itu akan menjadi analisa untuk tahun berikutnya dalam penerapan atau pengelolaan capaian pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya begitu, Ibu. Terima kasih. Ini ada Pak. Pak Bujang sudah masuk. Yang ini bisa masuk nih. Monggo dari Pak Bujang, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Pak Bujang. Monggo Pak Bujang. Baru bisa masuk. Oke. Suara saya terdengar nggak ini? Suara terdengar, jelas sekali Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin Pak Bujang tadi belum. Ya. Ada suaranya. Ya. Gimana? Mungkin tadi Pak Bujang belum mengikuti materinya Bu Murianti, jadinya mau tanya bingung mau tanya apa aja Pak Bujang? Apa bingung? Nggak apa-apa Bu Sri, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa di-close, nggak apa-apa biar nanti. Bisa sekarang Pak Bujang bisa menyampaikan materi. Berarti di stop record ya berarti. Sudah.